Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Intan Permatasari dari kelas R6G dengan NPM 2018-2150-0526. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah selesai saya resensi yang berjudul Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Buku ini ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, diterbitkan pada tahun 2020 bulan Desember pada cetakan ke-25. Penerbitnya adalah Pustaka At-Taqwa, tebal buku setebal 174 halaman. Oke, sekarang kita akan masuk sedikit ke dalam isi dari buku ini. Adab dan akhlak merupakan salah satu amalan soleh yang dapat meningkatkan keimanan kita. Nah, bahkan para ulama terdahulu mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka menuntut ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri yang terdapat dalam buku ini, bahwa mereka tidak mengajarkan atau tidak menyuruh anak-anak mereka untuk menuntut ilmu sebelum mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Wah, berarti begitu pentingnya adab terhadap diri manusia. Sebelum kita mempelajari hal-hal lain, baiknya adalah kita mempelajari adab terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan adab, kita akan tahu yang namanya sopan santun, kita akan tahu mana yang baik dan yang buruk, kita akan tahu mana yang harus kita perbuat dan mana yang tidak harus kita perbuat. Nah, sebagai seorang penuntut ilmu, kita diwajibkan untuk beradab dan berakhlak mulia terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, sekian isi dari buku tersebut. Selanjutnya, buku ini terdapat 16 adab dan akhlak penuntut ilmu. Di antaranya adalah mengikhlaskan diri untuk menuntut ilmu, adab ketika menjauhi diri dari perbuatan maksiat, lalu ada menjauhi diri dari hal-hal buruk dan adab-adab lainnya. Selain itu, dalam buku Adab Penuntut Ilmu ini terdapat juga adab terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap tetangga. Lalu ada adab ketika berada di rumah, adab ketika berada di masjid, dan adab-adab lainnya. Kalian bisa baca sendiri. Di dalam buku ini banyak sekali manfaat yang dapat kalian dapatkan. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihan buku ini? Menurut saya, kelebihan dulu ya, kita bahas kelebihan. Kelebihan dari buku ini adalah di dalamnya terdapat sumber-sumber yang jelas, lalu terdapat dalil-dalil yang dapat memperkuat isi dari buku ini. Jadi tidak hanya sebatas tulisan atau sebatas argumen dari atau pendapat dari si penulis, tapi terdapat sumber-sumber yang jelas bahwa apa yang dituliskan oleh penulis itu benar adanya dan baik untuk kita ikuti. Nah, kekurangan buku ini adalah kurangnya contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya penulis itu lebih cepat meresap tulisan kita apabila kita sekaligus memberi contoh. Ada contoh yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.